Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sasi Syahnya Khotimah dari Program Studi PPKN kelas 03 PPKI 002. Saya ingin menjelaskan tentang tugas dan wewenang lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Dan berikut tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengartikan wewenang lembaga negara. Yang kedua, menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang wewenang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang keempat, mempresentasikan hasil data tentang wewenang lembaga-lembaga negara. Lalu yang keempat, mencari kesimpulan data dan informasi tentang wewenang lembaga negara. Lalu selanjutnya kita akan pelajari apa sih itu wewenang. Oke, selanjutnya wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang biasa dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Wewenang digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang, karena itu, wewenang biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan. Selanjutnya, setiap negara tentunya membutuhkan organ atau lembaga negara untuk menjalankan struktur pemerintahan guna mencapai tujuan negara tersebut. Kelembagaan negara sendiri dibentuk dengan sejumlah bagian berdasarkan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda selama menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya apa aja sih macam-macam lembaga tinggi negara beserta tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana kedaulatan RI? Yang pertama, ada Presiden. Presiden berserta Wakil Presiden merupakan satu lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah undang-undang. Secara politik, Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR ataupun DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih. Tugas Presiden sebagai eksekutif untuk kepala negara, pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu juga membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, serta mengangkat duta menerima duta negara lain dengan persetujuan DPR. Kemudian, tugas legislatif Presiden yaitu membentuk undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan juga menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan untuk tugas yudisialnya sering disebut sebagai hak privilege Presiden, yaitu merupakan hak istimewa yang melekat pada Presiden selaku kepala negara. Selanjutnya yang kedua, ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas dan wewenang MPR sendiri untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan, serta menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun begitu, jumlah kegiatan ini bukan merupakan kegiatan yang rutin untuk dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga, ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Teman-teman mungkin untuk DPR ini sudah nggak asing lagi ya. DPR memiliki 3 fungsi antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi sendiri merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan fungsi anggaran itu wewenang membahas dan memberikan persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam membentuk rancangan undang-undang terkait anggaran pendapatan dan belanja negara atau sering kita sebut APBN. Selain ketiga fungsi tersebut nih, DPR juga memiliki fungsi lain seperti mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, lalu memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian amnesti atau abolisi dan sebagainya. Lalu yang keempat, ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, wewenang DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dalam Undang-Undang RI tahun 1945, Pasal 22D hasil amandemen menegaskan bahwa wewenang DPD antara lain dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Lebih lanjutnya, DPT juga ikut membahas rancangan tersebut serta turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah dirancang. DPD juga memiliki wewenang penuh untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Namun beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa sebenarnya DPD memiliki wewenang yang bersifat otonom di bidang legislasi. Dalam artian DPD ini tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali. Oke. Lalu selanjutnya yang kelima ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas dan kewenangan BPK sendiri diatur dalam bab 8A Undang-Undang Negara RI tahun 1945 terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat. Seperti yang tertulis di dalamnya, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan pada DPR, DPD, serta DPRD sesuai kewenangannya. Kekuasaan ini dikenal dengan sebutan kekuasaan eksaminatif. Jika ditemukan adanya penyimpangan pada proses ini, maka DPR, DPD maupun DPRD berhak menindaklanjuti dengan menggunakan hak-hak dewan atau disampaikan pada aparat penegak hukum. Lalu yang keenam, ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung sebagai lembaga negara memiliki kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Kewenangan yang dimiliki antara lain mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan juga memberikan pertimbangan kepada Presiden jika memberikan gerasi atau rehabilitasi. Lalu ketujuh, ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain Mahkamah Agung tadi, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuasaan kehakiman. Pembentukan MK bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi atau the word of the Constitution. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui proses peradilan. Dalam proses ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ketika putusan telah final. Lalu yang terakhir, atau yang kedelapan, yaitu Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial sendiri merupakan suatu badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menyelenggarakan peradilan lembaga negara. Dengan tujuan ini untuk menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim agar kekuasaan kehakiman tetap terkontrol. Maka itu dibutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta mempunyai integritas dan pengabdian yang tinggi untuk menjadi anggota dalam komisi ini. Baik, sekian penjelasannya. Selanjutnya saya ingin memberikan sedikit tugas untuk teman-teman. Tugasnya gampang banget, yaitu apa aja sih tugas dan wewenang DPR ini? Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, apa sih tugas dan wewenang DPR? Ya, teman-teman, kalau misalnya sudah tahu jawabannya, tinggal isi di kolom komentar ya, teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.